itu bongkar. Kalau narasi yang dibangun ini soal breakwater itu bohong. Kalau kemudian ini dibilang tidak merugikan, bohong. Tanya itu siapa yang ngomong. Karena nelayan yang asli, nelayan yang benar-benar melaut, itu pasti tidak akan pernah memagari lautnya. Itu prinsip dasar orang-orang bahari itu. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah, dari semua hal ini, memang kenapa baru mencuat sekarang gitu ya. Coba dicek sama-sama gitu, sama-sama jujur kita. Ini kan ada 6 kecamatan gitu ya, yang melintasi banyak daerah gitu. Kami memang ada beberapa random sampling, kami tanya ke beberapa komunitas, kenapa tidak melakukan protes dan lain-lain. Mayoritas dari mereka adalah berangkat dari rasa takut gitu ya, karena memang dan mereka bingung mereka mau protes kemana dan lain-lain gitu ya. Selain itu adalah yang menarik, ya tadi dia, ini kan ada jaringan yang tidak sedikit gitu ya, tidak kecil gitu ya, artinya besar sekali jaringan ini gitu, yang kemudian bisa merangkul banyak manusia untuk kemudian bekerja membangun pagar ini gitu. Artinya juga kita lihat kondisi ada beberapa masyarakat yang mungkin pada saat itu kesulitan ekonomi, mau tidak mau mereka melakukan, dan tahu atau tidak, uang yang 100.000 kita bilang kita sering keluar itu ternyata beda kok, di daerah kecamatan lain ada yang 120 gitu. Ini beda sebenarnya, ini permainan yang nggak sedikit gitu. Ini masyarakat ditempatkan pada posisi di mana mereka adalah tidak bisa melakukan penolakan karena tidak tahu. Masalahnya adalah orang-orang yang menolak tapi mereka tidak punya ruang. Ini adalah silent majority yang kemudian nggak pernah keluar ke ruang publik. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Berapresiasilah pada orang yang nelayan-nelayan yang memang masih berani vokal untuk bersuara. Yang terakhir mungkin mau saya sampaikan bahwa yang kita rindukan dari negara ini ketika merumuskan satu kebijakan adalah adanya meaningful participation atau partisipasi utuh dari nelayan untuk merumuskan suatu kebijakan. Memang di dalam peta RT RW integrasi tata ruangnya di di Banten ya, kalau nggak salah, ini saya ada catatannya gitu ya. Memang 6 kecamatan ini, ini saya sebut ya, Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Banten, kecamatan untuk 6 kecamatan yang tadi disebutkan, memang udah ada pengalokasian ruang untuk pariwisata, untuk pelabuhan, untuk zona energi, kemudian juga ada untuk pelestarian ekosistem, ada budidaya, ada tangkap dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar, apakah kawan-kawan nelayan pernah dilibatkan dalam perumusan RT RW semacam kayak begini? Pertanyaan paling mendasar, karena saya yakin di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pernah dimiliki di Indonesia sekalipun sebelum diintegrasikan, nyaris 30 RZWP 3K tidak pernah melibatkan nelayan. Kalaupun mereka melibatkan, maka itu dianggap representasi saja sudah cukup. Saya temukan itu di Jawa Tengah, saya temukan itu di banyak daerah, termasuk di Manado, Kalimantan, dan lain-lain.